Ambrung terkapar tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Ia bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana levis selutut, sehingga tato elang di dadanya dapat terlihat dengan jelas. Kulitnya berwarna sawo matang, rambutnya dicukur, perutnya buncit. Ia terlihat kumal seperti tidak terurus. 1-2 mobil truk pengangkut pasir melintasi Ambrung. Deru mobil itu tidak mengusiknya sama sekali. 2 buah botol bir kosong tergeletak di samping Ambrung. Kedua kakinya nyeker, entah raib kemana alas kakinya itu. Semalam memang menjadi malam yang sangat panjang bagi Ambrung. Dia kalah berjudi di pasar Kliwon dan dibuang begitu saja oleh supir truk di pinggir jalan. Ambrung memang seorang penjudi berat. Teman-temannya di pasar Kliwon itu adalah para pedagang kaki lima yang kalau malam ikut berjudi dengan Ambrung. Namun Ambrung selalu buruk. Ia lebih sering kalah ketimbang menang. Seperti tadi malam, usai menjual cabai hasil curian dari kebun tetangganya, Ambrung langsung pergi ke pasar Kliwon untuk bermain judi dadu. Awalnya, Ambrung sempat menang. Uangnya bertambah berkali-kali lipat. Sayangnya, dia malah kembali kalah dan semua uangnya ludes. "Uang kau sudah habis, mau gimana lagi?" tanya Kohar, pedagang ikan lele yang ikut berjudi. "Iya Ambrung, sudah sana pulang." Sukarta, si bandar judi yang juga berprofesi sebagai pedagang sayuran, mengusir Ambrung sambil tertawa. "Sebentarlah bang, aku masih mau main." Ambrung masih penasaran. Dia yakin kalau terus bermain pasti akan menang. "Ya, main pakai apa?" Kohar meledek Ambrung. "Ayo pasang," ajak bandar. 5 orang melemparkan uangnya pada papan dadu. Sangat mudah bermain judi dadu ini. Ketika bandar sudah memberi aba-aba untuk bermain, para penjudi tinggal menaruh uangnya di atas papan yang bergambar butiran nilai dadu, semacam gambar pada kartu gaple. Ambrung bengong saja melihat mereka bermain. "Sebaiknya kau pasang nomor 6, saran Ambrung pada salah satu penjudi. "Alah, diam kau." Dia tidak mau menerima saran dari sang pecundang. Setelah satu permainan selesai, Ambrung melirik Sardi, temannya satu kampung. "Bung, aku mau ngutang uang dulu sama kamu," bisik Ambrung. "Yang minggu lalu juga belum kau bayar." Sardi kesal. "Iya, ini yang terakhir. Aku janji pasti bayar kok," ucap Ambrung. Dan terpaksa, Sardi meminjamkan uangnya. Ambrung kemudian berjudi kembali. Sialnya, dia tetap kalah dan semua uangnya habis. Ambrung menyerah. Dia rasa cukup untuk malam ini. Saatnya pulang. Tapi teman-temannya Ambrung tidak membiarkannya pulang. Mereka malah mengajaknya minum bir gratis. Bir murahan itu mereka beli di pinggir jalan. Ambrung mabuk berat. Salah satu temannya sengaja menjahili Ambrung. Ia ditelanjangi dan dinaikkan ke atas truk pengangkut beras. Lalu paginya sang sopir truk membuang Ambrung di pinggir jalan. Dari kejauhan, seorang sopir truk menyadari kalau ada orang yang sedang tertidur di pinggir jalan. Sopir itu membunyikan klakson saat melintas di depan Ambrung. Seketika saja, kepala Ambrung bergerak. Ia akhirnya sadarkan diri. Ambrung mencoba untuk bangkit. Dari kejauhan, ia mendengar sayup-sayup suara dari speaker masjid. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah." Tiba-tiba, sebuah mobil pick-up melintas. Suaranya mengganggu pendengaran Ambrung. Entah siapa yang meninggal. Ambrung juga tidak tahu sekarang dia sedang ada di mana. Yang jelas, ada suatu hal yang membuatnya senang. Kebetulan sekali ada orang yang meninggal. Itu artinya dia akan dapat uang. Sudah menjadi hal lumrah kalau di suatu kampung ada yang meninggal, maka setiap orang yang ikut mensolatkan jenazahnya akan diberi uang sedekah. Mereka biasa menyebutnya uang kematian. Segera Ambrung beranjak pergi. Ia menuju sumber suara terdekat. Di belakang rumah salah satu warga, Ambrung bersembunyi. Ia mencuri baju koko dan sarung di jemuran, lalu mengenakannya. Tidak ada satupun yang mengenali Ambrung. Ia membaur dengan kerumunan warga di halaman masjid untuk mensolatkan jenazah. Tanpa disengaja, Ambrung melihat sebuah amplop tebal yang tergeletak di bawah meja. Itu adalah uang untuk sedekah mayat. Ambrung tersenyum. Jiwa kriminalnya muncul. Pelan-pelan, ia mendekati meja itu dan berhasil mencuri segepok uang. Ia lalu pergi dari kerumunan warga. Nanti malam uang itu akan ia gunakan untuk berjudi. Selesai mensolatkan jenazah,
Pihak keluarga panik. Mereka menangis karena uangnya hilang dicuri. Siapapun yang mencuri uang sedekah bapakku, aku sumpahi dihantui pocong, teriak Jubaidah sambil menangis. Ambrung tidak langsung pulang ke rumah. Uang itu ia bawa ke pasar Kliwon untuk berjudi. Dan lagi-lagi dia kalah. Semua uangnya ludes. Dia bahkan ngutang lagi ke temannya. Jangan pulang dululah, kita mabuk lagi, Pung, ajak temannya. Enggak ah, kalian tega sama aku. Ambrung menyingkirkan lengan temannya dari pundaknya sendiri. Kali ini kita nggak bakal jahilin kamu lagi, Brung, ucap temannya. Enggak, aku ngantuk mau pulang. Dari kemarin belum pulang. Istriku pasti khawatir, jawab Ambrung. Ambrung pun pulang naik angkot. Angkot di sana memang beroperasi 24 jam. Kebetulan, ia menaiki angkot yang sepi penumpang. Sepanjang perjalanan, Ambrung mencoba untuk ngobrol dengan sopir angkot. Tapi, sopir itu hanya menjawab singkat-singkat saja, seperti sedang malas diajak bicara. Saat melintasi perkebunan bambu, dari kaca belakang angkot, Ambrung melihat bayangan orang yang sedang berdiri di tengah jalan. Anehnya, walau angkot yang ia tumpangi terus melaju, bayangan itu tidak mau menghilang. Aneh. Ambrung menggelengkan kepalanya. Ambrung perhatikan, bukannya semakin menjauh, bayangan itu malah semakin mendekat. Pak, ada orang yang ngikutin kita, Pak, kata Ambrung pada sopir angkot. Mana uang saya? Bukannya menjawab, si sopir angkot malah minta uang. Uang? Ambrung menoleh ke arah kemudi. Ambrung berteriak. Ia terkejut melihat pocong di kursi kemudi. Ia kemudian melompat dari angkot, lalu tersungkur ke aspal. Kaki dan lengannya berdarah. Angkot tadi berhenti, lalu perlahan berjalan mundur mendekati Ambrung yang masih kesakitan. Angkot itu mendekat. Ambrung bangkit, lalu lari sekuat tenaga. Sesekali ia menoleh ke belakang. Angkot itu terus mengejarnya. Ada sebuah jalan kecil di sebelah kanan. Ambrung berbelok ke jalan tersebut agar angkot tidak bisa mengikutinya lagi. Setelah berusaha mencari jalan pulang dengan menyusuri perkampungan, Ambrung akhirnya berhasil sampai di rumah. Ia menggedor pintu dengan sangat keras. Napasnya tersengal-sengal. Sesekali ia menoleh ke belakang karena takut ada pocong yang mengikutinya. Tika, buka pintunya, bentak Ambrung. Tidak lama kemudian, pintu bersuara pertanda ada seorang yang membukanya. Kemana aja sih, Pak? Tika masih mengucek matanya yang kantuk. Ia geram dengan kelakuan suaminya itu. Tanpa menjawab, Ambrung menerobos masuk. Tika pun heran dengan tingkah suaminya itu. Jangan-jangan ia dikejar-kejar warga lagi lantaran maling. Kamu kenapa, Pak? Maling lagi? Tika menghampiri suaminya. Udah, jangan banyak ngomong. Tutup pintunya. Ambrung malah balik marah. Tika menggelengkan kepala sambil berdecak kesal. Rasanya ia tidak sanggup lagi hidup bersama lelaki itu. Dari dulu tabiat Ambrung tidak pernah berubah, senang maling dan berjudi. Selama ini yang menghidupi keluarga malah Tika. Ia berjualan nasi uduk di SDN Sukaresmi, tempat anaknya sekolah. Pak, itu siapa di luar? Tika mengintip dari balik jendela. Tik, jangan diintip, desis Ambrung. Tika beranjak menghampiri suaminya yang sedang terbaring ketakutan di atas sofa butut. Dia ngeliatin rumah kita terus, Pak. Aku nggak bisa lihat wajahnya, samar, kata Tika. Ambrung menarik lengan istrinya ke kamar. Di sana ada anak perempuan mereka yang sedang tertidur pulas. Pintu kamar itu lalu dikunci rapat. Uangku. Seseorang mengetuk jendela kamar, diikuti dengan rintihan minta uang. Pak, kamu maling uang siapa? Ucap Tika. Setan mah, uang setan. Ambrung mengerutkan dahi, tubuhnya bergemetar. Ah, setan, kok bisa? Tika pun heran. Kaca pintu kamar mereka masih diketuk. Aku mencuri uang sedekah orang yang meninggal, bisik Ambrung. Bajingan kamu, Pak. Jangan-jangan itu uangnya Pak Rusdi. Tika pun terkejut. Ia benar-benar marah. Maksud kamu? Tanya Ambrung. Pak, makanya kalau udah punya anak istri, jangan keluyuran gak jelas. Itu tetangga kita Pak Rusdi meninggal tadi pagi. Jenazahnya dibawa ke kampung tempat kelahiran dia. Pas selesai disolatkan, uang sedekahnya hilang, ada yang curi. Ternyata kamu, Pak, pencurinya.
ucap Tika. "Shh, jangan berisik." Amprung menutup mulut istrinya. Tika menyingkirkan lengan suaminya. Ia lalu mendekat ke jendela. Pocong itu masih di luar. Ia mengetuk kaca jendela kamar dengan cara membentur-benturkan kepalanya. Ampun Pak Rusdi. Jangan ganggu kami." Tika mengeraskan suaranya. Uangku, kembalikan uangku," kata pocong itu dari luar. Pak, berapa uang yang kamu curi?" tanya Tika. Amprung menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, itu banyak sekali, segepok," jawab Amprung. "Kamu pakai judi uangnya?" tanya Tika lagi. Amprung mengangguk. Refleks saja tangan Tika menampar wajah suaminya. "Bodoh kamu, Pak," bentak Tika. Jendela semakin keras digedor. "Ampun Pak Rusdi, ampun. Saya janji, besok akan kembalikan uangnya," kata Amprung. Tika menoleh ke suaminya dengan ekspresi wajah kesal. "Uang dari mana?" bisik Tika. "Pokoknya aku akan usahakan," jawab Amprung. Suara ketukan perlahan menghilang. Tika membuka sedikit tirai jendela. Ternyata pocong itu sudah pergi. Keesokan paginya, saat Tika melintas di depan rumah tetangganya, ia melihat Jubaidah menangis di teras rumah. Suami dan kedua anaknya mencoba menenangkan Jubaidah. Wanita itu masih belum ikhlas uang sedekah bapaknya dicuri orang. Padahal itu uang tabungannya selama bertahun-tahun. "Ibu kenapa?" tanya Amalia. Ia menengadah ke Tika yang tiba-tiba mempercepat langkah. "Gak apa-apa nak, ayo nanti kamu terlambat masuk kelas." Tika menarik lengan anaknya, memintanya untuk mempercepat langkah. Amalia menoleh ke arah pohon jambu. "Bu, ada yang ngeliatin kita, Bu," katanya sambil menunjuk. Tika memperhatikan pohon jambu di pinggir jalan, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. "Udah, ayo cepat pergi." Tika tahu itu pasti pocong semalam yang masih mengikutinya. Pagi sekali, Amprung sudah ada di pasar Kliwon. Pengunjung pasar sudah ramai. Para pedagang sibuk melayani pembeli, termasuk Sardi yang merupakan penjual ayam potong. Di tengah kesibukannya, Amprung datang menghampiri Sardi. "Tolong aku, Di," ucap Amprung. "Apalagi, Prung?" tanya Sardi sambil sibuk memotong ayam. Aku dikejar-kejar pocong," ucap Amprung. Sardi malah tertawa mendengarnya. "Pocong? Zaman sekarang mana ada pocong? Kau mengada-ada saja," ucap Sardi. Ini serius. Semalam aku didatangi pocong. Ini semua salahku, Di," ucap Amprung. "Salah apa kau?" tanya Sardi. Sardi sambil sibuk mengkilo ayam potong dan membungkusnya. "Aku mencuri uang sedekah jenazah," bisiknya pelan di telinga Sardi. "Ah, sudah gila kau." Sardi menebaskan goloknya di atas tatakan kayu, lalu menoleh ke Amprung. "Jenazah siapa?" lanjut Sardi. "Tetanggaku, Di," jawab Amprung. Sardi menggelengkan kepala. Ia mencabut kembali goloknya. "Kamu harus mengembalikannya, Prung," ucap Sardi. "Uangnya banyak sekali, dan aku tidak sanggup mengembalikannya. Kau tahu tidak tempat dukun sakti di dekat sini?" tanya Amprung. Ada di kampung Celengkong. Mbah Goto namanya. Dia dukun yang sakti. Kau ke sana saja. Siapa tahu dia bisa bantu," ucap Sardi. Amprung mengangguk. Sardi dengan baik hati mau membantu Amprung. Ia memberikan bahkan uang 200.000 untuk Amprung agar bisa membayar dukun itu. Pagi itu juga, Amprung pergi ke kampung Celengkong dengan naik ojek. Jalan menuju kampung itu rusak, berkerikil, ada banyak lubang di tengah jalan yang digenangi air hujan. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya Amprung tiba di kampung Celengkong. Rumah Mbak Goto terbilang bagus. Catnya berwarna putih. Pagar rumahnya dicat warna hijau. Di depan pagar itu ada spanduk bertuliskan tabib pengobatan alternatif. Selain dukun, ternyata Mbak juga seorang tabib yang biasa mengobati penyakit kiriman alias santet. "Ini benar rumahnya Mbak Goto?" tanya Amprung pada tukang ojek. "Iya, benar. Saya pernah kesini sekali," jawabnya. Amprung membayar ongkos ojek, lalu melangkah menuju gerbang rumah Mbak Goto. "Permisi." Amprung mengetuk kunci gerbang.
menimbulkan bunyi nyaring. Dari dalam rumah, muncul seorang wanita yang umurnya sekitar 30 tahunan. Ia mengenakan daster, rambutnya diikat ke belakang. Sambil tersenyum, ia menghampiri Amprung. "Iya mas, ada keperluan apa ya?" tanya wanita itu sambil membukakan pintu gerbang. "Saya mau bertemu dengan Mbah Goto. Apa beliau ada di rumah?" tanya Amprung. "Ada mas, silahkan masuk," jawabnya. Amprung dibawa masuk ke dalam rumah. Ia sempat terkagum-kagum melihat isi rumah Mbah Goto. Banyak koleksi patung yang terbuat dari kayu. "Mbah, ada tamu." Wanita itu mengetuk pintu kamar Mbah Goto. "Suruh saja masuk," terdengar suara lelaki tua dari dalam kamar. "Silahkan mas, masuk saja ke kamar Mbah," ucap wanita itu. Dengan sopan, Amprung masuk ke dalam kamar Mbah Goto. Di sana, ia melihat Mbah Goto sedang santai di atas sofa sambil menonton televisi. Kakinya diselonjorkan ke meja. Ia menoleh kepada Amprung. "Silahkan duduk." Mbah Goto menurunkan kakinya. Ia bergeser memberi tempat untuk Amprung. "Terima kasih Mbah. Saya Amprung. Saya mau minta pertolongan Mbah," ucap Amprung kepada Mbah Goto. Mbah Goto masih memperhatikan layar televisi yang menayangkan film kartun lawas. Sesekali ia tertawa. Amprung mulai ragu kalau Mbah Goto ini dukun sakti. "Masalahnya apa?" tanya Mbah Goto. Ia kembali menaikkan kakinya ke atas meja. "Dikejar-kejar pocong Mbah," ucap Amprung. Mbah Goto malah tertawa terbahak-bahak. Ia sekarang menoleh ke arah Amprung. Tanpa diminta, Amprung menceritakan apa yang sudah ia perbuat, sehingga pocong itu mengejarnya. Mbah Goto mengangguk-angguk, tapi dia malah fokus kembali ke TV. "Pocong itu minta uangnya kembali, tapi kau tidak mampu," ucap Mbah Goto. "Iya Mbah, tolong bantu saya biar pocong itu pergi Mbah," ucap Amprung. Mbah Goto mematikan televisi. Ia menghembuskan napas berat dan perlahan bangkit. Ia mengambil sebuah botol cembung dari dalam lemari. "Kalau pocong itu datang lagi ke rumahmu, kamu buka tutup botol ini. Nanti dia akan terkurung di dalam botol," ucap Mbah Goto. Amprung pun tersenyum. "Terus kalau udah terkurung, nanti botolnya saya apakan Mbah?" ucap Amprung kepada Mbah Goto. "Kau simpan baik-baik, jangan sampai pecah. Pocong itu nantinya bisa mendatangkan keberuntungan juga," ucap Mbah Goto. "Wah, serius Mbah?" tanya Amprung. "Iya, ini ambil," jawabnya. Amprung meraih botol cembung itu. Tapi tiba-tiba ekspresi wajahnya datar kembali. Ia belum menanyakan harga botol itu. "Berapa ya Mbah harganya?" tanya Amprung. "Gratis, ambil saja. Aku tahu kamu orang susah." Mbah Goto tertawa. Ia menyalakan televisi lagi dan lanjut menonton kartun. Amprung berkali-kali mengucapkan terima kasih, kemudian pamit dari hadapan Mbah Goto. Malamnya, saat anak Amprung sudah tertidur, ia dan istrinya bersiap di jendela rumah. Mereka mengintip dari balik jendela, mencari keberadaan pocong. Tepat pukul 12 malam, terlihat asap kental menyembur di depan rumah mereka. Saat asap hilang, terlihat pocong berdiri di sana. "Uangku, uangku," lirih pocong itu. Amprung memberanikan diri. Ia membuka pintu rumah, lalu menyodorkan botol itu ke arah pocong. Seketika saja, pocong itu berubah kembali menjadi gumpalan asap, lalu masuk tersedot ke dalam botol. "Mampus kau, mampus!" Amprung tertawa. Amprung menyimpan botol itu dengan sangat rapi. Ia membungkusnya dengan kain bekas, kemudian dimasukkan ke dalam kardus. Lalu, ia menyimpannya di dalam lemari. Tidak ada seorang pun yang boleh membuka lemari itu. Zahra, anak perempuan Amprung pun berkali-kali diingatkan oleh ibunya agar tidak membuka lemari tersebut. Tengah malam, saat mereka sedang tidur, terdengar suara botol yang seperti diketuk. Tika terbangun. Suara itu bersumber dari dalam lemari. Pocong dari dalam botol memaksa ingin keluar. Tika mengguncang-guncangkan tubuh suaminya. Pak, bangun Pak," ucap Tika. "Ada apa?" Amprung terbangun, masih dalam keadaan kantuk. "Dengar Pak, dengar," kata Tika.
Amprung meruncingkan daun telinganya. Pocong, pocong. Iya Pak, iya, ucap Tika. Amprung segera turun dari tempat tidur. Ia lalu membuka lemari dan memeriksa keadaan botol. Di dalam botol tersebut menggumpal asap putih yang melayang tapi tenang. Botolnya bergemetar sambil terus mengeluarkan suara ketukan. Pak, bagaimana kalau nanti botol ini pecah Pak? Ucap Tika. Kamu jangan khawatir, botol ini sakti dan tidak akan bisa ditembus pocong sialan itu, ucap Amprung kepada istrinya. Tika, lihat ini. Amprung menunjukkan botol itu kepada istrinya. Aneh sekali, dari dalam botol itu muncul 4 digit angka yang entah apa maksudnya. Amprung buru-buru mencatatnya. Itu nomor apa Pak? Tanya Tika. Gak tahu, dicatat saja dulu. Siapa tahu bisa jadi jimat, jawab Amprung. Suara ketukan dari dalam botol sudah hilang. Amprung meletakkan kembali botol ke tempat semula dengan sangat hati-hati. Keesokan paginya di pasar Kliwon, Amprung membantu Sardi berjualan. Kalau memang lagi rajin, Amprung bekerja jadi apapun di pasar itu. Kadang menjadi tukang pikul, kadang bantu lapak orang. Tapi, ia lebih sering hanya tiduran saja di pojok pasar sambil menunggu mangsa untuk dicopet. Sardi, muncul seorang lelaki dari arah barat yang mengenakan topi koboi. Ia membawa buku dan pulpen. Woi, Arman. Sardi menoleh ke arah lelaki itu sambil tersenyum. Biasa, mau pasang togel nggak? Arman membuka buku yang dibawanya. Banyak sekali digit nomor togel untuk dipilih. Boleh deh, boleh. Aku pasang 2 digit saja. Di sela kesibukannya, ia mengeluarkan uang 2.000 rupiah. Mau nomor berapa? Tanya Arman. Ia kembali meraih goloknya dan memotong daging ayam. Kau Amprung, pasang togel lah. Sardi memukul buku togel ke kepala Amprung. Gak punya duit bang, timbalnya tanpa melihat ke arah Sardi. Duit yang kukasih kemarin sudah habis, tanya Sardi. Tiba-tiba wajah Amprung cerah. Ia ingat kalau si dukun menolak uang itu. Buru-buru Amprung merogoh celananya. Ini masih ada, jawab Amprung. Berapa itu? Tanya Sardi. Aku pasang 1.000 perak aja lah. Uangnya buat judi nanti malam, jawab Amprung. Amprung pun terdiam. Dia ingat 4 digit nomor yang tertera di dalam botol. Beberapa hari kemudian, nomor togel 4 digit keluar. Amprung terkejut karena taruhannya benar. Nomor yang keluar dari togel, Amprung mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Ia menyesal karena tidak bertaruh lebih banyak. Aku menang togel Tik, nomornya dari botol semalam, ucap Amprung kepada istrinya. Wah, serius Pak? Tanya Tika. Iya Tik, nanti malam kita lihat lagi botolnya ya. Siapa tahu muncul nomor togel lagi, ucap Amprung. Namun, sampai 3 hari berikutnya, botol itu tidak mengeluarkan nomor togel. Hanya ada suara ketukan dari dalam botol. Pocong itu mendesak ingin dikeluarkan. Pocong sialan, bikin berisik saja. Amprung melempar gantungan baju ke arah lemari. Suara itu sangat mengganggu, sehingga keluarga Amprung susah tidur. Pak, coba pindahkan botolnya ke dapur, saran Tika. Amprung menuruti saran istrinya. Ia membawa botol itu ke dapur, lalu diletakkan di atas meja makan. Akhirnya, keluarga Amprung bisa memejamkan mata. Kini, suara itu hanya terdengar pelan dan sayu. Namun, sebelum Amprung terlelap, tiba-tiba terdengar suara gaduh di dapur. Mereka mendengar suara seperti kaca yang pecah. Sesaat kemudian diikuti suara kucing mengeong. Pak, botolnya Pak. Tika pun panik dan membangunkan suaminya. Mereka berdua berlari ke dapur. Hanya gelas yang jatuh. Amprung mengelus dadanya. Botol itu ternyata masih aman. Ia mengambil botol tersebut, lalu menaruhnya kembali ke dalam lemari. Malam itu, mereka tidur dengan ditemani suara dari dalam botol yang sangat mengganggu. Di esok paginya, Amprung akan mendatangi kembali Bagoto. Siapa tahu dia bisa mengatasi masalah ini. Kalau bisa, rasanya Amprung ingin memberikan saja botol itu pada Bagoto.
dia sudah tidak sanggup menyimpannya lagi. Keesokan harinya, Amprung mendatangi rumah Mbak Goto. Seperti biasa, dukun itu sedang santai di atas sofanya. Mbak Goto ini tidak terlihat seperti dukun pada umumnya, lebih seperti orang biasa yang hobi menonton televisi. "Kau simpan saja di rumah. Kau tahu, pocong dalam botol itu bisa buat kamu kaya," kata Mbak Goto. Bagaimana caranya, Mbah?" kata Amprung kepada Mbak Goto. "Kamu coba buka warteg, letakkan botol itu di dapur, dagangan kamu pasti laris," ucap Mbak Goto. "Gak ada modalnya, Mbah?" tanya Amprung. Mbak Goto menggelengkan kepala. Ia bangkit dari duduknya, lalu mengambil sebuah kardus dari dalam lemari. Di dalam kardus itu terdapat tumpukan uang 100 ribuan. Entah berapa jumlahnya. Ia menghitung beberapa lembar uang, lalu menyerahkannya pada Amprung. "Ini 3 juta. Kau buka warteg di Pasar Kliwon," ucap Mbak Goto. "Serius, Mbah?" ucap Amprung. "Iya, ambil saja. Aku senang kalau bisa bantu orang. Hati-hati, jangan sampai botolnya pecah. Kau jaga baik-baik," ucap Mbak Goto. Iya, Mbah, terima kasih, Mbah," ucap Amprung berkali-kali mencium tangan Mbak Goto. Tanpa banyak pikir lagi, Amprung menyewa sebuah kios di Pasar Kliwon. Kios itu ia dapatkan dari teman berjudi. Harganya sudah dinego habis-habisan, sehingga bisa dibayarkan per bulan dan cukup murah. Biaya sewanya hanya 500 ribu per bulan. Tika akhirnya beralih profesi menjadi penjaga warteg. Hari pertama buka, ia tidak masak terlalu banyak karena takut tidak habis. Nyatanya, baru 3 jam buka, dagangan Tika sudah ludes. Wartegnya ramai pengunjung. Botol itu benar-benar mendatangkan keberuntungan. "Masak lagi, Tik," pinta Amprung. "Iya, Pak, mumpung lagi ramai pembeli," jawab Tika. "Kita bakal jadi orang kaya." Wajah Amprung sumringah. Sebenarnya, ada yang aneh dari masakan Tika. Menurut salah satu pelanggan, kalau mereka makan di warteg itu, rasanya sangat enak dan nikmat. Tapi kalau makanannya dibungkus dan dibawa ke rumah, rasanya jadi hambar, kurang enak. Walaupun begitu, pelanggan warteg Amprung semakin lama semakin banyak. Dari bulan ke bulan, usaha wartegnya semakin maju. Ia meraup keuntungan yang besar sehingga bisa membayar karyawan. Tidak ada orang yang tahu kalau di dalam warteg itu ada botol pocong yang menjadi alat pesugihan mereka. Setiap malam, botol itu masih bersuara, namun tidak ada orang yang menyadarinya. "Pak, sebaiknya kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi, Pak," ucap Tika. "Jangan, Tika, kau ini bodoh. Nanti pocongnya malah pergi. Dagangan kita bagaimana?" ucap Amprung. Tika pun tertunduk. Amprung mengelus bahu istrinya. "Kau jangan khawatir. Selama pocong itu dikurung, kita pasti baik-baik saja. Dan yang terpenting..." Amprung mendekatkan mulutnya ke telinga Tika. "Dagangan kita laris," bisiknya. Suatu hari, ada kegaduhan di warteg Amprung. Seorang anak laki-laki indigo mengamuk saat ayahnya hendak mampir di wartegnya Amprung. Ia tidak mau masuk ke dalam warteg itu lantaran melihat banyak sekali makhluk gaib di dalamnya. "Ayah mau makan dulu sebentar, Nak." Gak mau, Ayah, gak mau. Jangan makan di situ." Ia menunjuk ke dalam warteg Amprung. Dari perawakannya dapat dilihat kalau anak itu baru berumur 6 tahun. Gak apa-apa, sebentar aja kok. Habis ini kita pulang." Ayahnya menarik lengan anak itu. "Gak, Ayah, gak. Lihat itu, banyak setannya. Itu di piring juga banyak cacing, ya," ucap anaknya. Akhirnya, ayahnya menuruti kemauan anak itu. Ia tidak jadi makan di wartegnya Amprung. Para pelanggan pun kehilangan nafsu makannya. Buru-buru membayar dan pergi tanpa menghabiskan makanan. Tidak seperti biasanya, Pasar Kliwon sepi tengah malam begini. Tidak ada kegaduhan orang yang sedang berjudi. Kios-kios sayuran yang biasanya buka 24 jam juga tutup. Mungkin mereka mau berlibur untuk beberapa hari. Di tengah pasar yang sepi, seorang gelandangan sibuk mengorek tumpukan sampah. Mamat, si pemulung yang umurnya masih muda, itu dari pagi belum makan. Wajahnya meringis,
menahan perutnya yang semakin perih. Karung butut berisi sampah plastik yang dibawanya diletakkan begitu saja. Karung itu hanya terisi sedikit, tak ada seperempatnya. Sementara isinya kalau dijual, belum cukup untuk membeli sebungkus nasi. Tengah malam seperti itu, ia terbangun karena lapar. Terpaksa ia mencari sisa makanan di tong-tong sampah sepanjang pasar Kliwon. Sialnya, Mama tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Ia hanya menemukan sampah-sampah yang berbau busuk. Sisa sirip ikan, potongan tulang ayam, dan sayuran busuk. Wajah Mamat sangat lesu. Ia mengambil kembali karung butut itu, lalu menyeretnya. Perlahan, ia melangkah menyusuri pasar Kliwon, dan berharap ada sisa makanan yang bisa ia temukan. Wajahnya pun berbinar saat dari kejauhan melihat sesuatu yang sepertinya bisa dimakan. Itu sebuah pepaya yang sebagian matang, namun sebagian lagi busuk. Mungkin si penjual sengaja tidak memasukkan buah itu ke keranjang dan meninggalkannya. Segera, Mamat mempercepat langkahnya. Ia memotong buah itu dengan kedua jempolnya. Ia terlihat sangat lahap saat memakan buah pepaya. Belum juga selesai, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang aneh dari arah barat. Sambil memakan pepaya, Mamat melangkah mencari sumber suara tersebut. Itu seperti suara kaca yang beradu. Langkah Mamat terhenti di depan kios. Di bagian depan kios itu bertuliskan Warteg Berkasugi. Itu warung milik Amprung. Kios itu dikunci rapat, tidak mungkin bisa dibobol maling. Lalu, Mamat pergi ke belakang kios. Ia melihat ada sebuah kaca ventilasi udara yang cukup tinggi. Ia menoleh ke sekeliling dan menemukan tumpukan bekas keranjang buah. Disusunnya keranjang-keranjang itu sampai tinggi. Ia lalu naik ke atas keranjang. Dengan sekuat tenaga, Mamat memecahkan kaca ventilasi tersebut. Serpian beling sempat mengenai pipinya. Ia mengadu kesakitan, lalu membersihkan sisa kaca pada ventilasi udara. Setelah bersih, ia lalu masuk ke dalam warteg tersebut. Mamat melompat. Ia berada di dapur. Suara itu masih terdengar jelas. Pelan-pelan, ia mengikuti sumber suara. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah botol yang aneh. Botol itu berisi gumpalan asap di dalamnya dan juga mengeluarkan suara ketukan. Mamat mengocok botol itu. Tidak ada yang berubah. Suara masih saja terdengar dari dalam botol. Botol apa ini? Gumam Mamat. Ia malah mencabut tutup botol itu. Seketika, asap pekat keluar dari dalam botol memenuhi ruangan dapur. Mamat terbatuk-batuk. Ia mengibas-ibaskan kedua tangannya untuk menyingkirkan asap. Dan tampaklah sesosok pocong di hadapannya. Pocong itu merintih, minta uangnya dikembalikan. Mamat pun terkejut, lalu jatuh pingsan. Di keesokan harinya, pasar Kliwon geger karena kios Amprung dibobol pencuri. Mamat dibawa ke kantor polisi. Ia ditahan. Sementara Amprung dan Tika mulai panik karena botol itu dibuka oleh si Mamat. Hari itu, Tika menutup kiosnya untuk sementara. Amprung akan mendatangi Mbah Goto untuk berkonsultasi. Sayangnya, saat Amprung mendatangi rumah Mbah Goto, dukun itu sudah meninggal dunia. Rumahnya ramai didatangi warga yang hendak melayat. Amprung kebingungan. Ia buru-buru pulang. "Pak, bagaimana ini, Pak?" tanya Tika sambil menyuguhkan kopi pahit ke hadapan suaminya. "Gini, kita buka saja wartegnya. Lagi pula pelanggannya kan sudah banyak. Mungkin tanpa botol itu pun warteg kita akan tetap ramai," katanya mencoba menenangkan. "Kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi, Pak," ucap Tika. "Jangan, nanti aku malu. Biarkan saja. Lagi pula pocong itu tidak akan menyakiti kita," ujar Amprung. Hari berikutnya, setelah mengantarkan anaknya ke sekolah, Tika membuka kembali warteg itu. Pengunjungnya tetap ramai. Semua terlihat baik-baik saja. Namun, saat para pengunjung itu sedang makan dengan lahap, tiba-tiba perut mereka terasa mual, lalu muntah darah. Semua hidangan berubah menjadi tumpukan cacing yang menjijikan. Para pelanggan terkapar kesakitan sambil memegangi perut. Mereka berteriak seperti orang yang kena santet. Warteg Tika dipenuhi muntahan darah. Satu pasar heboh. Orang-orang pun berkerumun ingin melihat kejadian aneh itu. "Bangsat, kau pakai pesugihan ya?"
teriak salah seorang pengunjung pasar. "Iya, kalian pasti menggunakan pesugihan," sahut pengunjung pasar lainnya. Para pengunjung warteg yang menjerit kesakitan akhirnya dibawa satu persatu ke rumah sakit terdekat. Lain hal yang terjadi dengan Tika dan Amprung. Mereka dilempari sampah dan batu. Kiosnya diacak-acak. Uangnya dirampas, lalu dibakar di depan mereka berdua. Ampuni kami. Sungguh kami tidak menggunakan pesugihan." Amprung memeluk istrinya, melindunginya dari amukan warga. "Alah, bohong kamu." Sebuah kayu menghantam kepala Amprung. Ia terkapar dengan darah bercucuran. Pak. Tika pun menjerit sambil merangkul suaminya. Sebelum warga sempat membunuh mereka berdua, polisi datang berhamburan ke Pasar Kliwon. Salah satu pimpinan polisi menembakkan senjata api ke udara untuk membubarkan kerumunan. Untung saja, Amprung dan Tika masih bisa diselamatkan. Dan yang terjadi selanjutnya sangat menyedihkan. Warteg mereka ditutup paksa, lalu dilabeli warteg pesugihan. Itu sangat memalukan. Akibat hantaman benda tumpul, Amprung tidak sadarkan diri selama 2 hari. Ia dirawat di rumah sakit yang sama dengan para pelanggan wartegnya. Suatu malam di rumah sakit, saat Tika dan anaknya tertidur pulas di samping ranjang Amprung, tirai jendela bergerak tertiup angin. Muncul bayangan pocong di luar sana yang siap menagih uangnya kembali. Sementara itu, Amprung terbaring dengan tenang. Tangannya diinfus, mulutnya dipasangi alat bantu pernapasan. Dadanya turun naik, bertanda kalau ia masih hidup. Amprung pun bermimpi kalau dirinya sedang ada di sebuah tempat yang sunyi. Ia duduk seorang diri di atas bangku. Dari arah kanannya terdengar suara langkah sepatu mendekat. Itu Mbah Goto. Amprung menyeringai bahagia saat melihat lelaki tua itu. Mbah, tolong aku, Mbah. Bagaimana cara menghentikan pocong itu?" ucap Amprung. "Kalau kau tidak mau mengambilkan uangnya, kau datangi saja kuburannya," ucap Mbah Goto. Lalu bagaimana?" tanya Amprung. "Kau cari tali kain kafan di bagian pergelangan kaki," ucap Mbah Goto. Amprung pun terdiam sejenak. "Ada lagi yang saya harus lakukan, Mbah?" tanya Amprung. "Kau telan tali itu," ucap Mbah Goto. Amprung mengangguk. Itu terdengar sangat mudah. Ia pasti bisa melakukannya. Baginya, mengembalikan uang hasil curian adalah aib. Ia tidak sanggup menanggung malu. Apalagi yang ia curi adalah tetangganya sendiri. Lebih baik Amprung melakukan apa yang disarankan Mbah Goto saja. Ia tergelegar bangun. Nafasnya terengah-engah, lalu menoleh ke arah jendela. Bayangan pocong itu masih berdiri di sana. Buru-buru Amprung membangunkan istrinya dan anaknya. Mereka berteriak panik, membuat dokter dan perawat berdatangan. Pocong dok, ada pocong." Amprung menunjuk ke arah jendela, tapi tidak ada apa-apa di sana. "Tenang Pak, tenang. Bapak pasti berhalusinasi," kata dokter sambil membaringkan kembali tubuh Amprung. Besoknya, Amprung minta pulang. Ia merasa sudah tidak perlu lagi dirawat. Sebenarnya, dokter menyarankan agar tetap melakukan rawat inap untuk 2 hari lagi. Tapi Amprung bersikeras ingin pulang. Ia tidak sabar ingin segera melakukan apa yang disarankan Mbah Goto di dalam mimpinya. Semua sudah Amprung persiapkan. Dia akan melakukan aksinya seorang diri. Sebenarnya, Tika melarang suaminya untuk melakukan hal aneh itu dan menyarankannya agar mengembalikan uang jenazah itu. Tapi Amprung tetap tidak mau. Maka malam itu, saat orang-orang sedang tidur pulas, Amprung berangkat menuju kuburan Pak Rusdi dengan mengendarai motor barunya. Siang tadi, ia sudah pergi ke sana untuk memastikan lokasi kuburan Pak Rusdi. Tidak sampai 20 menit, ia tiba di pemakaman. Amprung menoleh ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada siapapun yang melihat aksinya. Amprung pun tersenyum. Ia sudah menemukan kuburan Pak Rusdi. Sebuah cangkul dikeluarkan dari dalam karung. "Pocong bangsat," gumam Amprung. Saat cangkul itu ditancapkan di atas tanah kuburan, tiba-tiba permukaan tanah itu bergetar. Amprung panik, tapi ia tetap melakukan aksinya. Tanah itu berhasil ia gali. Bau busuk menguar menusuk hidung. Mayat itu sudah penuh dengan belatung. Wajahnya membusuk.
bahkan terlihat tulang tengkoraknya. Tangan Amprung bergetar saat mengambil tali kain kafan di bagian pergelangan kaki. Ia meraih sebotol air dari permukaan makam yang sengaja ia bawa. Ia menggulung tali tersebut, lalu menelannya sambil meneguk air. Setelah berhasil menelan tali kain kafan tersebut, ia menutup kembali liang lahat itu dan bergegas pulang. 2 hari berlalu, tidak ada pocong yang mengganggu keluarga Amprung. Ia kira saran Mbah Goto itu berhasil mengusir pocong. Sayangnya, ketenangan keluarga Amprung hanya bertahan 2 hari. Di malam berikutnya, pocong itu kembali muncul. Ia mengetuk-ngetuk pintu rumah, membuat Amprung dan keluarga susah untuk tidur. Entah apa yang terjadi, Amprung tidak mengerti. Padahal dia sudah melakukan semua yang dikatakan Mbah Goto. Pelan-pelan, Amprung dan istrinya keluar dari dalam kamar. Mereka mengintip dari balik tirai jendela. Benar saja, pocong itu berdiri di depan rumah, sambil menggedor-gedorkan pintu dengan kepalanya. Di bagian pergelangan kaki, kain kafannya terbuka, karena talinya sudah dicuri oleh Amprung. Kini, pocong itu hanya bergumam dengan suara tidak jelas. Pak, kamu benar-benar sudah melakukan apa yang disarankan Mbah Goto? Tanya Tika. Sudah, Tik. Aku sudah menelan tali kain kafannya, ucap Amprung. Tika berpikir sejenak. Pak. Iya, lalu menyentuh pundak suaminya. Tadi siang, kamu buang air besar ya? Lanjutnya. Amprung mengangguk. Aduh, Tika memukul jidatnya. Iya, jangan-jangan tali itu ikut keluar, Pak, ujar Tika. Kayaknya memang seperti itu. Tapi aku harus bagaimana? Tali itu pasti ikut keluar kalau aku buang air besar. Amprung menggaruk kepalanya sendiri. Terus sekarang bagaimana, Pak? Tanya Tika. Amprung menggelengkan kepalanya. Tutup pintu kamar, nanti Amila dan Sarah bangun, suruh Amprung. Tika mengangguk, lalu menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Suara ketukan itu perlahan menghilang. Amprung dan Tika bisa tidur kembali dengan tenang malam itu. Sampai pagi tiba, pocong tidak lagi mengganggu mereka. Keesokan harinya, Amprung tidak ada di rumah. Tika mengira kalau suaminya itu sudah berangkat ke pasar Kliwon atau ke tempat lain untuk mencari penangkal pocong. Tapi, sampai malam tiba, Amprung tidak kunjung pulang. Tika panik. Dia yakin kalau pocong itulah yang menjadi penyebab suaminya menghilang. Akhir-akhir ini juga, pocong itu tidak lagi muncul. Dengan sisa uang yang ada, akhirnya Tika memutuskan untuk mengembalikan uang yang pernah dicuri oleh suaminya. Sore itu, Tika mengetuk pintu rumah Jubaidah. Wanita itu mempersilahkan Tika untuk masuk. Ruangan rumah tampak hening. Terkesan hanya Jubaidah yang tinggal sendirian di rumah itu. Jubaidah, aku mau ngomong sesuatu sama kamu, ucap Tika. Tumben sekali, ada apa ya Mbak Tika? Jubaidah tersenyum. Ia tidak bisa menebak apa yang akan dibicarakan tetangganya itu. Tapi aku mohon kamu jangan marah. Tika menyentuh lengan Jubaidah. Iya, ada apa? Jubaidah mengerutkan kening. Ragu-ragu, Tika mengeluarkan amplop coklat berisi uang. Dulu suamiku yang mencuri uang sedekah bapakmu. Sekarang aku mau kembalikan uang itu, ucap Tika kepada Jubaidah. Jubaidah pun terkejut sekaligus tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tika. Jadi suamimu yang mencuri uang sedekahnya, ucap Jubaidah. Ia menyingkirkan lengan Tika. Tika mengangguk. Tega sekali keluarga kalian makan uang haram, sementara aku malu karena nggak bisa ngasih sedekah buat bapak. Asal Mbak tahu, itu uang tabunganku, Mbak, bentak Jubaidah. Aku mohon maafkan keluarga kami, Jubaidah. Tika tertunduk. Ini bukan masalah uangnya. Ini soal harga diri dan tanggung jawab aku sebagai anak. Aku nggak bisa memaafkan kalian. Jubaidah malah mengusir Tika. Ia tidak sudi menerima uang dari Tika. Bahkan Jubaidah mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan. Tika pun putus asa. Tidak ada cara lagi untuk mengembalikan suaminya. Setiap kali anak-anaknya menanyakan Amprung, Tika selalu bilang kalau bapak mereka sedang bekerja di luar kota. Sore itu, hujan turus dengan deras. Tika sedang memasak telur dadar. Sudah seminggu Amprung hilang.
dan Tika belum melaporkannya ke polisi. Lagi pula, ini bukan urusan polisi. Tika merasa tidak ada gunanya melibatkan polisi, karena ini adalah urusan gaib. Satu-satunya cara adalah mencari dukun sesakti Mbah Goto yang bisa menerawang keberadaan suaminya itu. Tika, tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang. Itu jelas sekali suara Amprung. Tika pun menoleh ke belakang. Ia berjalan ke ruang tamu. Tangannya masih memegang sepatu. Tika, tolong aku, Tik. Suara itu sekarang ada di dapur. Pak, panggil Tika. Kamu di mana, Pak? Panggil Tika lagi. Ia panik mencari ke seluruh ruangan rumah. Suara itu pun menghilang. Tika pun menangis. Ia sudah mendatangi beberapa dukun, tapi mereka semua menyarankan untuk mengembalikan uang yang Amprung curi. Tika pun bingung lantaran Jubaidah tidak mau menerima uang itu. Saat Tika bangun dari duduknya, tiba-tiba saja seperti ada yang menendang dadanya. Ia terpental beberapa langkah ke belakang dan tidak sadarkan diri. Yang terjadi selanjutnya sangat aneh. Ia membenturkan kepalanya sendiri ke dinding sampai berdarah. Ibu, Zahra muncul dari dalam kamar. Ibunya tidak menjawab. Ia terus membenturkan kepalanya ke dinding dengan keras. Ibu kenapa, Bu? Ucap Zahra. Zahra mendekat perlahan, lalu menyentuh punggung ibunya. Ia sangat terkejut saat melihat ibunya sendiri. Wajah Tika penuh dengan darah. Kedua bola matanya berubah menjadi putih semua. Ia menyeringai mengerikan kepada Zahra. Anak itu pun berteriak. Tidak lama kemudian, Amila pun muncul. Ia juga ketakutan saat melihat wajah ibunya yang aneh dan mengerikan itu. Tika yang sedang dikendalikan makhluk gaib mendekati kedua anaknya perlahan. Sebuah pisau diraihnya. Ia hendak membunuh kedua anaknya. Pocong yang merasukinya itu benar-benar sudah marah. Kali ini, dia akan menghabisi semua keluarga Amprung. Untungnya, Amalia berhasil lari keluar rumah. Sementara Zahra tidak bisa lari. Ia sangat ketakutan dan berteriak sekencang mungkin. Tika mengayunkan pisau di tangannya dan hendak menusukkannya ke kepala Zahra. Tapi, dari pintu rumah muncul Pak Darsoni, seorang ustadz kampung. Ia berlari dan menabrakkan dirinya sendiri pada tubuh Tika. Pisau di tangan wanita itu menebas sembarang arah hingga melukai lengan Pak Darsoni. Dengan susah payah, akhirnya Pak Darsoni berhasil melepaskan pisau itu dari genggaman Tika. Kedua telapak tangan Pak Darsoni berlumur darah karena menyentuh wajah Tika. Pak Darsoni membisikkan ayat-ayat Al-Quran ke telinga Tika. Wanita itu mengamuk tidak karuan, berteriak, memukul-mukul punggung Pak Darsoni. Warga mendengar kegaduhan, mereka berkerumun di mulut pintu rumah Tika. Terkecuali Jubaidah. Ia tidak peduli apapun yang terjadi kepada keluarga Amprung. Amalia dan Zahra sudah diamankan warga. Mereka menangis sambil memanggil-manggil ibunya. Tubuh Tika perlahan melemas, matanya terpejam. Dengan dibantu warga, Tika dibaringkan di atas tempat tidurnya. Tidak ada yang tahu persis kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau saja Pak Darsoni tidak bertemu dengan Amalia yang sedang minta tolong, mungkin saja nyawa Zahra sudah melayang di tangan ibunya sendiri. Setelah siuman, Tika menceritakan semuanya. Pak Darsoni menyarankan Tika agar tinggal bersama keluarga Pak Darsoni untuk sementara waktu, karena takut terjadi kembali hal yang tidak diinginkan. Tika pun mengiyakannya dan berharap kalau Pak Darsoni bisa membantu permasalahannya. 2 hari tinggal bersama keluarga Pak Darsoni. Pocong itu tidak lagi muncul. Mungkin karena rumah Pak Darsoni sering dilantunkan ayat suci. Keluarga Pak Darsoni pun sangat ramah. Mereka memperlakukan Tika dan anak-anaknya layaknya keluarga sendiri. Sudah berkali-kali Pak Darsoni mendatangi Jubaidah, membujuknya agar mau menerima uang yang dicuri Amprung. Tapi tetap saja wanita itu keras kepala. Dia bersumpah sampai kapanpun tidak akan pernah memaafkan keluarga Amprung. Susah, Jubaidah tetap tidak mau menerima uangnya, ucap Pak Darsoni. Lalu Pak Darsoni pun duduk di atas sofa. Ia membuka peci, lalu meletakkannya di atas sofa. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Ucap Tika. Pak Darsoni terdiam, ia sedang berpikir. Begini saja, kau bagikan uang itu ke warga kampung tempat Pak Rusdi dimakamkan.
kau niatkan sedekah untuk jenazah Pak Rusdi?" ucap Pak Darsoni. Tika pun mengangguk. Besoknya, ia langsung menuju kampung tersebut. Satu persatu, Tika mendatangi rumah penduduk. Ia meminta maaf atas apa yang telah suaminya lakukan. Ada yang menasihati Tika, ada juga yang menyumpahi lalu marah-marah. Tapi, Tika tetap membagikan amplop berisi uang sedekah. Setelah selesai, ia mendatangi kuburan Pak Rusdi untuk meminta maaf sambil menangis. "Tolong kembalikan suamiku," desis Tika. Gundukan kuburan itu bergetar, seperti ada yang mengguncangkannya. Lalu, Tika pun mundur beberapa langkah. Ia ketakutan. Dari sela-sela tanah kuburan, perlahan muncul asap kental diiringi dengan suara rintihan. "Kembalikan tali kain kafanku, kembalikan." Tika hampir lupa kalau tali kain kafan itu juga sempat dicuri oleh Amprung. Baik, aku akan cari tali itu, Pak," kata Tika. Segera, Tika pun berlari, yang ada benaknya hanya satu. Pasti tali itu masuk ke dalam lubang septic tank. Mau tidak mau, septic tank rumahnya harus dibongkar. Sesampainya di kampung, dia langsung mendatangi tukang bangunan dan memintanya untuk membongkar septic tank rumahnya. Tika tahu, tidak mudah menemukan tali itu. Tapi mau bagaimanapun, ia harus tetap mencobanya. "Maaf, Mbak, kalau harus masuk ke dalam septic tank, saya tidak sanggup," ucap tukang bangunan itu. Tika pun terdiam sejenak. "Tak apa, biar aku saja yang masuk. Aku hanya minta tolong bongkar septic tanknya," ucap Tika. "Memangnya apa yang Mbak cari?" tanya Ruslan. "Pokoknya benda penting. Bisa ke rumah sekarang?" tanya Tika. "Iya Mbak, bisa. Sebentar ya," jawabnya. Ruslan pun masuk ke dalam rumah, lalu muncul kembali dengan membawa palu pemecah batu dan juga linggis. Dengan susah payah, Ruslan membongkar septic tank rumahnya Tika. Mereka berdua mengenakan masker dan kacamata. Dan setelah berhasil dibongkar, Tika pelan-pelan masuk ke dalam septic tank. Tubuhnya tenggelam sedadah. Bau menyengat membuatnya merasa pusing. Tangannya meraba segala arah mencari tali. "Ketemu Mbak?" tanya Ruslan dari atas. Tika menggelengkan kepala. Namun tidak lama kemudian, lengan Tika meraih sebuah tali. Ia tersenyum. Tika yakin kalau itu adalah tali kain kafan. Anehnya, tali itu seperti tersangkut pada sesuatu sehingga susah dicabut. "Susah dicabut, Pak," kata Tika. Ia menarik tali itu sambil berteriak, mengeluarkan seluruh tenaganya. Tali pun lepas. Tika pun terjungkal. Untung saja ia masih bisa menahan keseimbangan. Dugaan Tika benar kalau tali itu adalah tali kain kafan. Segera ia naik ke permukaan lalu mencuci tali tersebut. "Itu tali apa, Mbak?" tanya Ruslan. Tika tidak menjawab. Ia malah beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Dan setelah selesai, ia kembali menghampiri Ruslan untuk memberikan sejumlah uang. "Ini uang buat Pak Ruslan," ucap Tika. "Wah, besar sekali, Mbak," jawab Ruslan. "Iya, itu upah sekaligus untuk menutup kembali septic tanknya," ucap Tika lagi. "Dan ini uang untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menutup septic tank," lanjut Tika. "Iya Mbak, baik, makasih ya," jawab Ruslan. Ruslan beranjak pergi ke toko material. Malam hari, Tika kembali mendatangi kuburan Pak Rusdi. Ia membawa senter sebagai penerang. Burung hantu berkukuk dari balik pepohonan, membuat suasana menjadi semakin menakutkan. Sesampainya di kuburan, Tika mengeluarkan tali kain kafan itu dari dalam plastik warna hitam. "Ini kukembalikan talinya," ujar Tika. Wajahnya jelas ketakutan. Gundukan kuburan itu tidak bergerak sama sekali. "Pak Rusdi, tolong kembalikan suamiku." Kali ini Tika menangis sambil memohon. Dari dalam tanah, tiba-tiba muncul sebuah tangan. Tika pun terkejut dan kaget. Ia buru-buru menyodorkan tali itu. Tangan itu langsung meraihnya, lalu masuk kembali ke dalam tanah. Perjuangan Tika tidak sia-sia. Dari kegelapan, muncul Amprung yang berjalan tertatih-tatih. Segera Tika berlari ke arah suaminya, lalu memeluknya sambil menangis. Amprung terlihat sangat kelelahan. Tika pun memapahnya pulang. Sebelum pergi meninggalkan kuburan, Amprung menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kuburan Pak Rusdi.
"Maafkan kami, Pak," desis Amprung. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.